Pada awal tahun 2016, sebuah pabrik elektronik besar di pinggiran Depok kembali membuka lowongan kerja untuk bagian produksi. Di antara banyak pelamar yang datang, terdapat seorang perempuan bernama Mariam, yang saat itu sedang membutuhkan pekerjaan tetap untuk membantu kondisi ekonominya. Ia tidak terlalu memikirkan lokasi penempatan, selama gaji yang ditawarkan cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Tanpa banyak pertimbangan, ia menerima keputusan perusahaan ketika dirinya ditempatkan di Gedung 3, sebuah bangunan lama yang berdiri terpisah dari gedung utama produksi. Sejak hari pertama, suasana di Gedung 3 terasa berbeda dibandingkan area lain di pabrik tersebut. Lorong-lorongnya lebih sempit, pencahayaan terlihat redup meskipun lampu menyala, dan udara di dalamnya terasa lebih dingin dari seharusnya. Suara mesin yang berdengung seharusnya menjadi hal biasa, namun di gedung itu, suara tersebut terdengar seperti bergaung terlalu lama, menciptakan kesan seolah ada sesuatu yang bergerak mengikuti ritme kerja para karyawan. Mariam mencoba mengabaikan perasaan tidak nyaman itu, menganggapnya sebagai bentuk adaptasi di tempat baru. Beberapa rekan kerja sempat memberikan tatapan yang sulit dijelaskan. Tidak ada yang secara langsung menakut-nakuti, tetapi ada kesan bahwa mereka menyimpan sesuatu yang tidak diucapkan. Salah satu dari mereka hanya berpesan agar Mariam tidak terlalu lama berada di dalam gedung setelah jam kerja selesai. Pesan itu terdengar sederhana, namun nada penyampaiannya membuat Mariam merasa seolah ada makna tersembunyi di baliknya. Hari-hari pertama berjalan tanpa kejadian besar, namun perlahan, hal-hal kecil mulai terasa janggal. Suatu siang, ketika sebagian besar karyawan sedang beristirahat, Mariam masih berada di area mesin karena harus menyelesaikan target produksi. Dalam kondisi ruangan yang relatif sepi, ia mendengar suara langkah kaki dari arah lorong belakang. Awalnya ia mengira itu adalah salah satu rekan kerja yang terlambat kembali, namun suara itu berhenti tepat di belakangnya tanpa ada sosok yang terlihat. Saat ia menoleh, lorong tersebut kosong, hanya menyisakan bayangan panjang dari rak-rak logam yang berdiri berjejer. Peristiwa itu menjadi awal dari serangkaian kejadian yang sulit dijelaskan. Pada hari berikutnya, mesin yang sebelumnya dalam kondisi mati tiba-tiba menyala sendiri selama beberapa detik sebelum kembali berhenti. Teknisi yang memeriksa tidak menemukan kerusakan apapun. Bagi sebagian orang, itu mungkin hanya gangguan teknis biasa, tetapi bagi Mariam, kejadian tersebut meninggalkan rasa ganjil yang terus mengganggu pikirannya. Seiring berjalannya waktu, Mariam mulai mendengar cerita-cerita yang beredar di antara karyawan lama. Gedung 3 disebut-sebut berdiri tidak jauh dari bekas pemakaman tua peninggalan masa penjajahan Jepang. Meskipun sebagian area telah diratakan, beberapa bagian tanah di sekitar pabrik diyakini masih menyimpan sisa-sisa yang tidak pernah dipindahkan dengan layak. Cerita itu seringkali disampaikan setengah berbisik, seolah tidak ingin terdengar oleh sesuatu yang tidak terlihat. Malam pertama ketika Mariam pulang dengan kondisi tubuh yang lelah, ia mengalami mimpi yang terasa berbeda dari biasanya. Dalam mimpinya, ia berdiri di dalam gedung 3 yang gelap tanpa lampu. Di ujung lorong, terlihat sosok laki-laki mengenakan pakaian kerja lama, berdiri diam sambil menatap ke arahnya. Wajahnya samar, namun sorot matanya terasa jelas dan dingin. Ketika Mariam mencoba mendekat, sosok itu perlahan menghilang, meninggalkan ruang kosong yang terasa semakin gelap. Ia terbangun dengan napas tersengal dan perasaan tidak nyaman yang sulit dijelaskan. Hari berikutnya, mimpi itu masih teringat dengan jelas, seolah bukan sekadar bunga tidur biasa. Perasaan waspada mulai muncul setiap kali ia memasuki gedung 3. Ia mulai lebih peka terhadap suara, gerakan, bahkan perubahan suhu di sekitarnya. Dalam beberapa kesempatan, ia merasakan seperti ada yang memperhatikan dari balik mesin atau dari ujung lorong, meskipun ketika dilihat tidak ada siapapun di sana. Rekan-rekan kerjanya juga mulai menunjukkan perubahan sikap. Beberapa terlihat lebih mudah tersinggung, sementara yang lain tampak sering melamun tanpa alasan jelas. Ada pula yang mengaku merasa seperti disentuh saat sedang bekerja, meskipun tidak ada orang di dekatnya. Cerita-cerita itu semakin memperkuat keyakinan bahwa ada sesuatu yang tidak beres di gedung 3. Suatu sore, ketika jam kerja hampir selesai, Mariam kembali mengalami kejadian yang membuatnya terdiam cukup lama. Ia melihat bayangan seseorang melintas di antara deretan mesin, padahal area tersebut sedang kosong. Bayangan itu bergerak perlahan, seolah tidak terganggu oleh keberadaannya. Saat Mariam mencoba memastikan dengan mendekat,
bayangan itu menghilang begitu saja, seakan tidak pernah ada sejak awal. Perasaan takut mulai berubah menjadi tekanan yang nyata. Maryam menyadari bahwa apa yang ia alami bukan lagi sekadar sugesti atau kelelahan kerja. Ada pola yang terbentuk dari setiap kejadian, meskipun ia belum sepenuhnya memahami apa maksudnya. Gedung 3 terasa seperti memiliki kehidupan sendiri, dengan aturan yang tidak tertulis dan kehadiran yang tidak bisa dijelaskan secara logika. Meskipun demikian, Maryam tetap berusaha bertahan. Ia membutuhkan pekerjaan tersebut, dan ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa semua ini bisa dilewati. Namun, di balik tekad itu, tersimpan rasa cemas yang perlahan tumbuh. Setiap langkah yang ia ambil di dalam gedung terasa lebih berat, setiap suara terdengar lebih jelas, dan setiap bayangan tampak lebih mencurigakan. Menjelang akhir minggu pertamanya, Maryam mulai memahami bahwa gedung 3 bukan sekadar tempat bekerja. Bangunan itu menyimpan sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang tidak bisa dilihat dengan mata biasa, tetapi bisa dirasakan oleh siapa saja yang cukup peka. Dan tanpa ia sadari, kehadiran dirinya di tempat itu perlahan mulai menarik perhatian sesuatu yang selama ini hanya bersembunyi di balik bayangan. Memasuki minggu kedua, suasana di gedung 3 tidak lagi sekadar terasa aneh, melainkan mulai menunjukkan pola yang semakin jelas dan mengganggu. Maryam yang sebelumnya mencoba bersikap biasa kini tidak bisa lagi mengabaikan setiap kejadian yang muncul. Perasaan diawasi semakin kuat, terutama ketika ia bekerja sendirian di antara deretan mesin yang berderet panjang. Setiap suara kecil, setiap perubahan cahaya, seolah memiliki makna yang tersembunyi. Pada suatu pagi, sebelum aktivitas produksi dimulai sepenuhnya, Maryam melihat seorang laki-laki berdiri di dekat pintu masuk area kerja. Penampilannya berbeda dari karyawan lain. Ia mengenakan seragam lama dengan warna yang sudah pudar. Wajahnya terlihat tenang namun menyimpan sesuatu yang sulit dijelaskan. Beberapa karyawan lain tampak berinteraksi dengannya secara biasa, seolah sosok itu memang bagian dari lingkungan kerja mereka. Tanpa rasa curiga, Maryam menganggap laki-laki itu sebagai karyawan lama yang mungkin sudah terbiasa dengan kondisi gedung 3. Hari itu berjalan seperti biasa hingga waktu istirahat tiba. Salah satu rekan Maryam menerima uang dari laki-laki tersebut untuk membeli makanan bersama. Uang itu tampak normal saat diterima, namun ketika hendak digunakan di kantin, sesuatu yang tidak masuk akal terjadi. Uang tersebut berubah menjadi daun kering yang rapuh, berwarna kecoklatan, dan mudah hancur saat disentuh. Kejadian itu langsung memicu kepanikan kecil di antara mereka. Tidak ada yang berani menyebutnya secara langsung, tetapi semua orang tahu bahwa hal itu bukan sekadar kebetulan. Baru pada sore harinya, seorang karyawan senior menjelaskan bahwa sosok laki-laki yang mereka lihat kemungkinan besar adalah Pak Adi, seorang pekerja lama yang meninggal akibat kecelakaan kerja beberapa tahun sebelumnya. Sejak saat itu, keberadaannya sering dikaitkan dengan kejadian-kejadian aneh di gedung 3. Ia disebut sebagai sosok yang kadang muncul untuk mengawasi, kadang memberi peringatan, dan dalam beberapa kasus, membawa kejadian yang tidak bisa dijelaskan oleh akal sehat. Sejak mendengar penjelasan itu, Maryam mulai merasakan perubahan dalam cara ia memandang lingkungan sekitarnya. Setiap sudut gedung terasa lebih hidup, seolah menyimpan sesuatu yang mengamati setiap gerakan manusia di dalamnya. Ia mulai mengingat kembali mimpi yang dialaminya, dan perlahan menyadari bahwa sosok dalam mimpi itu memiliki kemiripan dengan laki-laki yang ia lihat di pagi hari. Selain kemunculan Pak Adi, gangguan lain mulai muncul dengan intensitas yang meningkat. Beberapa karyawan melaporkan melihat sosok anak kecil di sekitar area mesin tua. Anak itu mengenakan pakaian yang tidak biasa, menyerupai kimono lusuh dengan warna kusam. Rambutnya terlihat tidak terurus, dan wajahnya tampak pucat tanpa ekspresi. Sosok itu sering terlihat berjalan perlahan di antara mesin, namun selalu menghilang ketika ada yang mencoba mendekat. Maryam sendiri pertama kali melihat sosok itu pada suatu sore ketika ia sedang memeriksa hasil produksi. Di sela-sela deretan mesin, ia melihat anak kecil itu berdiri diam, menatap lurus ke arahnya. Tidak ada gerakan, tidak ada suara, hanya tatapan kosong yang terasa menembus. Dalam beberapa detik, tubuh Maryam terasa kaku. Ketika ia mencoba mengedipkan mata untuk memastikan apa yang dilihatnya, sosok itu sudah tidak ada. Yang tersisa hanyalah ruang kosong dengan suara mesin yang kembali mendominasi. Sejak saat itu,
Perasaan takut yang sebelumnya hanya samar kini berubah menjadi tekanan nyata. Banyak karyawan mulai mengalami hal serupa. Ada yang merasa seperti didorong saat berjalan, ada yang mendengar bisikan halus di dekat telinga, dan ada pula yang merasakan sentuhan dingin di bahu mereka saat sedang bekerja. Semua kejadian itu muncul tanpa pola waktu yang pasti, membuat siapapun yang berada di gedung 3 tidak pernah benar-benar merasa aman. Puncak ketegangan mulai terlihat ketika salah satu rekan mereka, Ani, mengalami kejadian yang paling mengerikan. Saat sedang bekerja di dekat dinding, tubuhnya tiba-tiba menegang dan bergerak tidak wajar. Dalam hitungan detik, ia terlihat menempel pada permukaan tembok, seolah ada kekuatan yang menahannya dari belakang. Matanya terbuka lebar, namun kesadarannya seperti hilang. Rekan-rekan di sekitarnya panik, tetapi tidak ada yang berani mendekat terlalu lama. Kejadian itu tidak berhenti di situ. Beberapa karyawan lain mulai menunjukkan perilaku aneh yang sulit dijelaskan. Ada yang tiba-tiba ingin memasukkan benda logam ke dalam mulut, ada yang tertawa tanpa sebab, dan ada pula yang menangis tanpa alasan yang jelas. Suasana di gedung 3 berubah drastis. Tempat yang sebelumnya hanya terasa aneh kini menjadi ruang penuh ketegangan yang menekan setiap orang yang berada di dalamnya. Mariam merasa pikirannya mulai terpengaruh. Ia menjadi lebih mudah cemas, sulit tidur, dan sering terbangun di malam hari dengan perasaan tidak nyaman. Mimpi-mimpinya kembali dihantui oleh sosok Pak Adi dan anak kecil itu, kali ini dengan jarak yang lebih dekat dan suasana yang lebih gelap. Ia mulai mempertanyakan apakah dirinya masih mampu bertahan di tempat tersebut. Di tengah semua kejadian itu, muncul keyakinan di antara beberapa karyawan bahwa gangguan yang terjadi bukan tanpa sebab. Mereka mulai mengaitkannya dengan perilaku sehari-hari di pabrik. Ada yang merasa bahwa kurangnya penghormatan terhadap tempat kerja, ucapan yang tidak pantas, atau sikap sembrono terhadap aturan telah memicu sesuatu yang selama ini tersembunyi. Keyakinan itu menyebar perlahan, menciptakan suasana tegang yang bercampur dengan rasa bersalah. Mariam yang mendengar semua itu mulai mencoba lebih berhati-hati. Ia menjaga sikap, memperhatikan setiap tindakan, dan berusaha menghormati lingkungan di sekitarnya. Namun, semakin ia mencoba menenangkan diri, semakin jelas terasa bahwa sesuatu yang ada di gedung 3 tidak hanya mengamati, tetapi juga menunggu. Menunggu momen yang tepat untuk menunjukkan dirinya secara lebih nyata. Dan tanpa disadari oleh siapapun, momen itu sudah semakin dekat, membawa sesuatu yang jauh lebih besar dan menakutkan daripada yang pernah mereka bayangkan sebelumnya. Memasuki minggu ketiga, suasana di gedung 3 berubah menjadi jauh lebih menekan dibandingkan sebelumnya. Apa yang awalnya hanya berupa kejadian-kejadian aneh kini berkembang menjadi sesuatu yang tidak lagi bisa dikendalikan. Mariam merasakan perubahan itu sejak langkah pertama ia memasuki area kerja. Udara terasa lebih berat, seolah setiap tarikan napas membawa beban yang tidak terlihat. Cahaya lampu tampak redup meskipun tidak ada kerusakan, dan suara mesin terdengar lebih kasar, seperti dipaksa bekerja di luar batasnya. Karyawan yang biasanya saling berinteraksi kini lebih banyak diam. Tatapan mereka kosong, gerakan mereka terasa lambat, dan suasana keseluruhan dipenuhi oleh ketegangan yang sulit dijelaskan. Mariam mencoba tetap fokus pada pekerjaannya, tetapi pikirannya terus terganggu oleh firasat bahwa sesuatu yang lebih besar akan segera terjadi. Ia tidak tahu kapan atau bagaimana, tetapi perasaan itu semakin kuat dari hari ke hari. Puncak kejadian itu datang tanpa peringatan yang jelas. Pada suatu siang, ketika aktivitas produksi sedang berjalan seperti biasa, salah satu mesin tiba-tiba berhenti secara mendadak. Suara dentuman keras menggema di seluruh ruangan, diikuti oleh keheningan singkat yang terasa tidak wajar. Dalam beberapa detik, suasana berubah drastis. Ani, yang sebelumnya masih terlihat bekerja, tiba-tiba menjatuhkan alat di tangannya. Tubuhnya mulai bergetar hebat, dan matanya terbuka lebar dengan tatapan yang kosong. Tanpa aba-aba, tubuh Ani bergerak ke arah tembok di dekatnya. Dalam keadaan yang sulit dipercaya, ia terlihat menempel pada permukaan tersebut, seolah ada kekuatan yang menahannya dari luar kesadaran manusia. Posisi tubuhnya kaku, dan wajahnya menunjukkan ekspresi yang tidak lagi mencerminkan dirinya. Kejadian itu memicu kepanikan di antara karyawan lain. Namun sebelum mereka sempat bereaksi lebih jauh, beberapa orang lainnya mulai menunjukkan gejala yang sama. Satu persatu, karyawan mulai kehilangan kendali atas diri mereka sendiri.
Ada yang terjatuh ke lantai, ada yang tertawa tanpa suara, dan ada pula yang berusaha meraih benda-benda logam di sekitarnya dengan cara yang tidak wajar. Beberapa di antaranya mencoba memasukkan benda tersebut ke dalam mulut, seolah didorong oleh dorongan yang tidak berasal dari kesadaran mereka. Suasana berubah menjadi kacau, penuh ketakutan, dan tidak terkendali. Maryam berdiri di tengah kekacauan itu dengan tubuh yang gemetar. Ia merasa seluruh energinya terkuras hanya untuk tetap berdiri. Dalam keadaan itu, ia melihat sesuatu yang membuatnya semakin terdiam. Di ujung lorong, sosok Pak Adi kembali muncul. Kali ini, wujudnya terlihat lebih jelas, dengan ekspresi yang tidak lagi netral. Ada kemarahan dan kekecewaan yang terpancar dari sorot matanya. Ia berdiri diam, mengamati seluruh kejadian seolah sedang menilai sesuatu yang tidak bisa dipahami oleh manusia. Tidak jauh dari tempat itu, sosok anak kecil dengan kimono lusuh juga terlihat. Ia berjalan perlahan di antara mesin-mesin, tidak terganggu oleh kekacauan yang terjadi. Tatapannya kosong, namun kehadirannya membawa suasana yang lebih dingin dan menekan. Kombinasi dari dua sosok itu menciptakan gambaran yang sulit diterima oleh akal sehat, namun terlalu nyata untuk diabaikan. Maryam mulai menyadari bahwa semua yang terjadi bukan sekadar serangkaian kejadian acak. Ada keterkaitan yang kuat antara perilaku karyawan dan reaksi yang muncul dari sesuatu yang menghuni tempat itu. Ia teringat kembali pembicaraan tentang norma, tentang sikap yang seharusnya dijaga, dan tentang batas yang tidak boleh dilanggar. Kesadaran itu muncul di tengah ketakutan yang memuncak, memberikan sedikit pemahaman di balik kekacauan yang terjadi. Dalam kondisi yang semakin tidak terkendali, waktu terasa berjalan sangat lambat. Setiap detik dipenuhi oleh suara, gerakan, dan ketegangan yang sulit digambarkan. Namun, perlahan, intensitas kejadian mulai menurun. Satu persatu, karyawan yang sebelumnya tidak sadarkan diri mulai kembali ke kondisi normal. Tubuh mereka lemas, wajah mereka pucat, dan mata mereka dipenuhi kebingungan. Ani pun akhirnya terlepas dari posisi yang tidak wajar, jatuh ke lantai dengan kondisi yang sangat lemah. Suasana perlahan kembali tenang, meskipun sisa ketakutan masih terasa di setiap sudut ruangan. Sosok Pak Adi dan anak kecil itu tidak lagi terlihat, seolah menghilang bersama meredanya kejadian. Namun, kehadiran mereka meninggalkan jejak yang tidak bisa dihapus begitu saja. Semua orang yang berada di gedung 3 hari itu menyadari bahwa mereka telah mengalami sesuatu yang melampaui batas pemahaman biasa. Setelah kejadian tersebut, aktivitas di pabrik sempat dihentikan sementara. Manajemen berusaha mengembalikan kondisi dengan berbagai cara, namun tidak semua karyawan mampu melanjutkan pekerjaan seperti sebelumnya. Banyak yang memilih untuk mengundurkan diri, tidak sanggup menghadapi kemungkinan terulangnya kejadian serupa. Maryam termasuk di antara mereka yang harus mengambil keputusan penting. Setelah mempertimbangkan semua yang telah ia alami selama 3 bulan terakhir, ia menyadari bahwa bertahan bukan lagi pilihan yang bijak. Ketakutan yang ia rasakan bukan sesuatu yang bisa diabaikan atau dilawan dengan logika semata. Ia membutuhkan ketenangan, sesuatu yang tidak bisa ia temukan selama berada di gedung 3. Ketika tawaran perpanjangan kontrak diberikan, Maryam menolaknya tanpa ragu. Keputusan itu mungkin terlihat sederhana, tetapi baginya, itu adalah bentuk perlindungan terhadap dirinya sendiri. Ia memilih untuk meninggalkan semua yang telah terjadi, meskipun ia tahu bahwa pengalaman tersebut akan terus melekat dalam ingatannya. Hari terakhirnya di pabrik terasa berbeda. Ia berjalan melewati lorong yang sama, melihat mesin-mesin yang sama, tetapi dengan perasaan yang tidak lagi sama. Tidak ada lagi rasa penasaran, yang tersisa hanyalah kesadaran bahwa tempat itu memiliki sesuatu yang tidak seharusnya diganggu. Saat ia melangkah keluar dari gedung 3 untuk terakhir kalinya, udara luar terasa lebih ringan. Ia berhenti sejenak, menatap bangunan itu dari kejauhan. Dalam diam, ia menyadari bahwa apa yang terjadi bukan sekadar teror, melainkan sebuah peringatan. Tentang batas yang harus dihormati, tentang keberadaan yang tidak selalu terlihat, dan tentang konsekuensi dari setiap tindakan yang dianggap sepele. Maryam akhirnya pergi tanpa menoleh kembali. Namun, di dalam dirinya, ia tahu bahwa gedung 3 akan selalu menjadi bagian dari kisah yang tidak akan pernah benar-benar hilang. Sebuah pengalaman yang mengajarkannya bahwa dunia tidak hanya terdiri dari apa yang bisa dilihat, tetapi juga dari sesuatu yang diam-diam mengawasi,
menunggu, dan menjaga keseimbangannya sendiri.